Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan 5. Masih belajar mata kuliah Internet of Things. Untuk pertemuan 5 ini pembahasannya yaitu implementasi sensor pada Internet of Things atau IoT bagian 2. Kalau kemarin bagian 1 ya sensornya. Yang pertama adalah Underwater Acoustic Sensor Network. Jadi sensor ini adanya di bawah air atau di dalam air ya, terutama di laut. Ini adalah sensor nirkabel bawah air, bisa dilakukan dengan sistem komunikasi akustik. Sistem akustik ini memakai gelombang berupa gelombang suara dan dapat dimanfaatkan di berbagai penelitian seperti maritim, oceanografi, eksplorasi minyak di daerah lepas pantai, dan sistem pertahanan. Fitur-fitur dan arsitektur jaringan sensor bawah air ini dapat bekerja dengan baik. Tapi selain baik, ini akan ada tantangan yang unik bila dibandingkan dengan sistem komunikasi radio atau optik di udara, yaitu gelombang suara ini percepatannya, perambatannya itu akan berpengaruh terhadap beberapa faktor. Dapat berpengaruh yang mengakibatkan durasi propagasi menjadi tinggi. Jadi nanti ada propaganda, nanti ada double suara, dan sempit lebar pita yang tersedia. Itu akan mempengaruhi sempitnya lebar pita yang tersedia ya. Kalau makin jauh otomatis gelombang suara ini makin sulit untuk dideteksi. Seperti contohnya zaman dulu kita pernah belajar SMA atau SMP, kita pernah belajar menghantarkan gelombang suara dengan benang dan dengan kaleng. Nah, itu semakin jauh akan semakin sedikit terdengar. Lalu juga bila sistem komunikasi akustik bawah air pada umumnya terdiri dari banyak not. Not itu adalah simpul-simpul ya, yang bulat-bulat. Lalu juga banyak kanal. Kanal ini disebut juga dengan MAC, Media Access Control, yang modelnya OSI, terletak pada lapis kedua data link. Lalu masih Underwater Acoustic Sensor Network. Setelah meriset beberapa seperti tadi gelombang optik dan gelombang yang lain, dan ini adalah pilihan terbaik adalah akustik karena dayanya lebih kecil dibanding optik dan RF, sedangkan jangkauannya sama dengan optik dan RF. Tapi setiap gelombang ini seperti optik, RF, akustik itu pasti punya kelemahan. Kelemahan dari akustik ini adalah cepat rambat, gelombangnya relatif sangat lambat bila dibandingkan dengan yang dua tadi, RF dan optik, hanya berkisar 1500 meter per detik. Jadi gelombang suara ini lambat ya, sehingga propagasi itu penyampaiannya menjadi lama, sampai di tempatnya itu menjadi lama, karena berpengaruh terhadap beberapa faktor tergantung. Contohnya dari lebar sempitnya tadi ya, pita atau pipa yang dilewati oleh gelombang suara tersebut. Kalau semakin sempit maka semakin lama, semakin lebar semakin cepat. Sama juga dengan jalan tol, kalau misalkan jalanan tolnya itu kecil, maka jika mobilnya banyak maka akan semakin lama, tapi jika jalannya lebih luas maka akan semakin cepat. Yang selanjutnya masih pembahasan Underwater Acoustic Sensor Network. Permasalahan lain adalah bandwidth yang tersedia dan frekuensi optimal yang bisa digunakan berbeda-beda, tergantung pada jarak transmisi. Kalau jarak transmisinya jauh, maka semakin sempit bandwidth yang tersedia karena semakin digunakan terus. Lalu semakin rendah pula frekuensi optimal, seperti yang tadi saya katakan, kalau suara semakin jauh, maka frekuensinya semakin kecil. Bandwidthnya pun akan terpakai banyak sehingga semakin sempit. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Dengan cara yaitu membagi jarak transmisi yang jauh menjadi lebih pendek dengan menambahkan relay di tengahnya. Jadi solusinya adalah
dibagi-bagi kabelnya dengan menambahkan relay ini mungkin penghubungnya di tengah-tengah ya, jadi tidak lost terus sampai di tempat. Masih underwater acoustic sensor network, seperti juga gelombang yang dua selain akustik yaitu RF dan optik di udara, ini juga mengalami peredaman. Otomatis semua gelombang pasti ada mengalami peredaman. Dua faktor yang mempengaruhi peredaman yaitu yang pertama adalah penyebaran gelombang. Jadi gelombangnya disebar, semakin disebar semakin meredam. Redaman yang kedua adalah redaman yang diakibatkan oleh absorpsi air. Absorpsi ini adalah penyerapan air. Jadi semakin banyak airnya maka suaranya atau gelombangnya redamannya itu semakin besar sehingga kurang terdengar dengan jelas atau frekuensinya semakin sempit. Lalu yang selanjutnya untuk lautan yang dangkal kurang dari 200 meter, maka penyebaran gelombang berbentuk tabung atau silinder. Seperti tadi kaleng ya, tabung ya, itu penyebarannya, not-notnya. Jika untuk laut dalam, penyebaran gelombangnya berbentuk bola karena lebih mudah ya. Kalau bola itu lebih mudah dan tidak ada sudut-sudutnya, otomatis suara yang akan sampai itu akan lebih cepat. Nah, ini ada surface station. Ini ada sea surface, lalu di bawahnya ada not-not, distribute underwater wireless sensor not. Ini not-not. Jadi terdistribusi terhadap not-not atau simpul. Ini juga ada data pad-nya, nanti ada data-data sehingga sampai ke surface station. Ini berbentuk surface station ya. Underwater Sensor Network Challenge. Challenge ini adalah tantangannya. Yang pertama adalah kalau kalian baca bahasa Inggris di sini dan bawahnya ini adalah artinya high propagation delay. Jadi delay propagasinya tinggi. Untuk delay seperti pesawat, sebanyak yang delay sama juga dengan gelombang akustik ini suara itu akan delay jika hambatannya lebih banyak. Lalu yang kedua, radio waves are extremely strongly attenuated in salt water. Nah, gelombang radio ini jika di dalam air asin itu akan sangat lemah dan sehingga frekuensinya juga semakin kecil. Yang ketiga, the channel is severely impaired, multipath and fading. Channelnya sangat terganggu karena di dalam tanah tadi air asin, terganggu air asin, lalu terganggu delay, multipath-nya karena path-nya tadi banyak ya, tadi seperti yang sebelumnya ini not-notnya banyak, dan fading itu sangat terganggu. Yang selanjutnya, energy conservation is different. Konservasi energi yang berbeda. Jadi di dalam laut itu walaupun sama-sama satu laut, tetapi setiap wilayah pasti punya energi yang berbeda sehingga dia harus menyesuaikan lagi. Yang terakhir adalah underwater sensor are prone to failures because of falling and corrosion. Jadi sensor di dalam tanah, di dalam air, di dalam laut itu rentan gagal karena korosi. Korosi ini dikenakan oleh air asin. Apalagi kalau kabel-kabel besi itu terkena air asin, itu akan lebih cepat korosi. Bukan air asin saja ya, air saja itu akan cepat korosi dan busuk. Korosi ini terjadi pengkaratan. Yang selanjutnya WSN coverage. Coverage ini kita akan menentukan model-model WSN jaringannya seperti apa. Wireless sensor network termasuk ke dalam low rate karena bit rate-nya rendah dan tidak memerlukan jarak komunikasi yang jauh. Itu kalau menggunakan wireless. Lalu cakupannya tadi WSN coverage ini cakupannya adalah jaringan sensor nirkabel, itu coverage. Lalu mewakili field of interest yang dapat dipantau oleh satu set sensor. Apa sih field of interest? Kita bisa lihat di sini ya. Field of interest. Nah, field of interest important function of the sensor nodes in the connected WSN.
Field of interest ini adalah seperti not ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi penting pada not sensor not yang terhubung dengan WSN. Itu tadi field of interest. Kita balik lagi ke slide. Lalu yang keempat, sebuah titik pada void tadi field of interest dikatakan tercakup jika terletak setidaknya dalam jangkauan penginderaan. Jadi sebuah titik dalam void ini tidak boleh terlalu jauh, masih dalam jangkauan penginderaan, lalu juga di mana K-nya lebih dari sama dengan 1. Jadi tidak boleh kosong ya si void ini, si not ini harus ada, dan misalkan banyak void itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Yang selanjutnya, coverage dapat dianggap sebagai ukuran kualitas layanan yang menjamin bahwa sebuah titik setidaknya oleh sebuah sensor, jumlah sensor yang diperlukan harus optimal. Ya, ini jumlah sensor harus sesuai dengan cakupannya. Nanti akan ada jenis-jenis cakupan. Coverage, ini klasifikasi coverage. Yang pertama, blanket coverage. Memantau mencakup daerah tertentu. Ini gambarnya, penyebarannya acak. Not yang aktif, ini blanket coverage. Jadi acak ya. Daerah tertentu. Yang kedua, barrier coverage. Mendeteksi instruksi dari seluruh objek dalam void untuk mengurangi kemungkinan instruksi yang tidak terdeteksi. Jadi ini kalau tadi wilayah tertentu yang blanket coverage, kalau barrier coverage adalah mendeteksi instruksi dari keseluruhan, tidak tertentu lagi titik awal dan akhir. Nah, ini tidak tertentu lagi ya, karena hanya dibagi dua saja mendeteksi instruksinya. Yang ketiga, point coverage. Karena namanya point adalah mencakup sejumlah titik yang diberikan dalam void. Jadi titik-titik ini akan dihubungkan, titik-titik point, titik-titik not. Sensornya acak juga, tapi dia akan terhubung semua, tidak seperti tadi yang pertama blanket itu tidak terhubung ya, sendiri-sendiri. Maksud saya terhubung dalam seperti jaringan, terhubung satu sama lain, membentuk suatu bangun. Ini not hitam yang aktif yang terhubung, yang pasif tidak terhubung. Yang D, path coverage, mencakup jalur tertentu juga, tapi ini jalur yang dilalui oleh objek untuk mencapai not tujuan. Ini adalah path coverage. Contohnya adalah ini contoh penggambaran path coverage. Jadi ini jalur awal, lalu jalur akhir. Pathnya sudah jelas ya, kemana-mana saja. Untuk yang E, exposure, bertujuan untuk menemukan berapa lama sebuah objek terkena sensor saat melintasi void, field of interest. Yang exposure, kita lihat exposure ini gambarnya berapa lama, jadi bisa dihitung berdasarkan variabelnya, bisa dihitung exposure-nya sesuai dengan koordinat titik si not tersebut. Ini tadi contoh path coverage ya, ini contoh exposure. Lanjut lagi, yang selanjutnya adalah yang keenam, surface coverage. Jaringan sensor 3 dimensi. Lalu juga dapat disebar hanya pada permukaan, ini surface coverage. Contoh gambarnya, ini dia surface coverage. Dapat disebar hanya pada permukaan ya. Ini pada permukaan, jadi tidak terlalu dalam. Kalau di lautan juga tidak terlalu dalam. Penyebarannya bukan peletakannya ya. Penyebarannya hanya pada permukaan saja. Jadi dapat dilihat gunung Merapinya meletus atau tidak. Seperti ini nih surface coverage. Jadi di atas di permukaannya nanti mendeteksinya, walaupun penanamannya di dalam ya, pendeteksiannya tetap di atas. Nah, ini referensi yang bisa kalian gunakan untuk belajar kalau kalian mau tahu lebih lanjut sensor kedua ini. Untuk pertemuan 5 ini latihannya adalah yang pertama
Apa yang dimaksud dengan FOI, Field of Interest? Itu yang pertama ya, tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua, apakah kelebihan dan kelemahan dari Underwater Acoustic Sensor Network? Berdasarkan penjelasan yang dari saya tadi. Yang ketiga, gambarkan untuk beberapa jenis coverage. Yang pertama path coverage, yang kedua exposure coverage, dan yang ketiga surface coverage. Gambarkan ketiga coverage tersebut. Contoh gambarnya yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti ada 5 ya. Yang pertama tadi FOI, Field of Interest. Yang kedua kelebihan dan kekurangan dari sensor network tadi. Yang ini ya, Underwater Acoustic Sensor Network. Lalu yang selanjutnya 3 soal tapi beranak sih ya. Gambarkan path coverage, exposure, dan surface coverage. Jadi sebetulnya memang ada 3 soal, tapi kalau dipecah bisa ada 6 soal. Silahkan dikerjakan di Google Form untuk minggu ini, atau mungkin saya tidak tahu akan libur atau gimana, tergantung nanti kondisi anak saya. Jadi kalau misalkan masih sakit, minggu ini libur dahulu. Kalau misalkan sudah sehat, insya Allah saya teruskan dengan kuis dari YouTube berupa pilihan ganda. Saya belum tahu berapa soal. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.